kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edi Ardana, jurusan Dharma Sastra, program studi Hukum Agama Hindu. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam hukum adat. Oke, seperti yang tadi saya katakan, saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam hukum adat. Di Indonesia, khususnya di Bali, kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat merupakan hukumnya rakyat Indonesia yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat di mana hukum adat itu berlaku. Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat, antara lain hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan, dan juga waris. Dalam tulisan ini, yang akan dibahas dalam kaitan isu gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan, dan juga waris. Antara hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, dan hukum perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga lapangan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum adat pada umumnya. Dan antara satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bahkan saling menentukan hakikat. Terdapat tiga jenis sistem kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu yang pertama adalah patrilineal, yang kedua adalah matrilineal, dan ketiga adalah parental. Di mana patrilineal ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau ayah. Sistem ini banyak dianut dan di Tapanuli, di Lampung, Bali, dan lain-lain. Sedangkan yang matrilineal ini sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan atau ibu. Sistem ini banyak dianut di Sumatera Barat atau daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah sistem parental. Sistem parental ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau ayah dan juga perempuan atau ibu. Dalam tiga jenis sistem ini, walaupun di Indonesia ada tiga sistem tersebut, namun kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Hal ini sebagai akibat dari pengaruh ideologi patriarki. Sistem hukum kekeluargaan di Bali. Dalam sistem hukum adat di Bali, sistem kekerabatan patrilineal mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Bali. Laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat, dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, kaum perempuan justru sebaliknya, yaitu mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan, tidak sebagai penerus nama keluarga, karena dalam perkawinan pada umumnya, perempuan mengikuti suami dan juga tidak menjadi anggota masyarakat Bali. Berbeda dengan sistem kekerabatan parental seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Selatan, dan lain-lainnya. Pada prinsipnya, menempatkan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal mewaris. Semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari besarnya bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan berbanding 2:1, yang dalam istilah adat dikenal dengan istilah sepikul segendong. Kalau dilihat dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat tetap berada di tangan laki-laki. Oleh karena demikian, ideologi patriarki tetap nampak pada masyarakat yang parental. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari saya
yang berkaitan dengan isu gender dalam hukum adat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi